Sejarah singkat tentang Wali Songo. Para pendakwah agama Islam di Tanah Jawa. Wali Songo merupakan 9 orang wali yang telah berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad 14 Masehi. Wali yang berarti wakil. Songo berarti 9 menggambarkan 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Songo sangat dikenal oleh masyarakat luas karena cara berdakwahnya yang tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam dan melalui pendekatan kepada masyarakat dalam strategi budaya, pendidikan, dan pernikahan. Setiap wali Songo mendapat panggilan Sunan, yaitu berasal dari kata susuhunan bagi orang yang dihormati. Berikut sejarah singkat 9 wali Songo di Nusantara. 1. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, merupakan seorang pendiri dan pemimpin Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai, Aceh yang kemudian singgah di Jawa Barat setelah kepulangannya dari Makkah. Sunan Gunung Jati berdakwah di masyarakat dengan melalui pendekatan budaya dan membangun infrastruktur di wilayah kepemimpinannya. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Cirebon. 2. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin, merupakan seorang anak mubalik dari Asia Tengah. Sunan Giri mendapatkan namanya dari nama pesantren Giri yang berada di Sidomukti, Kebomas, Gresik. Pesantren tersebut kemudian berkembang menjadi Kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri berdakwah mengajarkan agama Islam melalui seni dengan tembang macapat, seperti pucung dan asmarandana. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. 3. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau dikenal juga Syekh Maghribi, merupakan berasal dari Asia Tengah. Sunan Gresik mendapatkan namanya karena menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri berdakwah agama Islam di masyarakat melalui mengajarkan cara bercocok tanam, melalui pendidikan, dan membangun surau. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gapura, Gresik, Jawa Timur. 4. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, merupakan anak putri Raja Champa, sebuah kerajaan di Vietnam. Sunan Ampel merupakan pendiri kerajaan Demak bersama Raden Patah sebagai rajanya. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di masyarakat Surabaya dengan istilah yang dikenal dengan moh limo, yaitu moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh mada tidak candu pada obat-obatan, dan moh madon tidak berzina. Sunan Ampel merupakan ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1467 dan dimakamkan di Barat Masjid Ampel, Surabaya. 5. Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim, merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang berdakwah menyebarkan agama Islam melalui seni dan akulturasi budaya, yaitu berupa gamelan Jawa, yang merupakan peninggalan budaya Hindu dengan menambah rebah dan bonang. Sunan Bonang terkenal dengan lagunya, yaitu Tombo Ati. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Masjid Agung Tuban. 6. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Kosi, merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan gelar yang diberikan oleh Raden Patah sebagai Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat berdakwah menyebarkan agama Islam melalui seni, yaitu suluk dan tembang pangkur, dan ajaran untuk berbuat baik terhadap sesama, yaitu catur piwulang. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 7. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said atau Raden Purwoto yang merupakan pendiri kerajaan Demak bersama Raden Patah. Sunan Muria mendapatkan namanya karena bertempat tinggal di lereng Gunung Muria. Sunan Muria berdakwah pada masyarakat melalui mengajarkan cara berdagang, bercocok tanam, melaut, dan seni gamelan. Sunan Muria juga menciptakan tembang macapat, sinom, dan kinanti. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan dimakamkan di Colo, Dawe, Kudus. 8. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said, merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga berdakwah mengajarkan agama Islam di wilayah Cirebon hingga Indramayu melalui media kesenian wayang. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Dan 9. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sadik atau Sayyid Jafar Sadik Asmat Khan atau Raden Undung. Sunan Kudus berperan dalam kerajaan Demak dengan menjadi panglima perang, hakim, dan penasehat. Keunikan dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan sapi yang disebut kebo Gumarang. Sapi India itu ia letakkan di pekarangan rumah sehingga masyarakat yang mayoritas beragama Hindu tertarik mendatanginya. Dengan cara toleransi dengan melarang untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau, Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mau mengikuti ajaran Islam. Sunan Kudus juga berdakwah melalui seni, yaitu menciptakan tembang macapat, gending, mas kumambang, dan mijil. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Menara Kudus. Demikianlah sejarah singkat tentang Wali Songo, para pendakwah agama Islam di Tanah Jawa. Semoga bermanfaat. Wassalam.